Kenapa sih harus reksadana saham dulu daripada saham biasa? Oke, kalian pasti masih banyak yang nggak tahu kenapa kita harus beli saham biasa atau saham reksadana. Ibaratnya yang masih bingung gitu. Apakah kita harus beli saham reksadana dulu, reksadana saham atau saham yang biasa, oke? Jadi di aplikasi Peluang ini ada saham tapi bukan saham biasa yang kalian beli. Contohnya, kalian beli di platform lain kan ada tuh. Kalian beli saham cuma ibaratnya dengan modal 600.000, kalian cuma bisa beli satu saham aja, ibarat satu lot saham BCA, jadi nggak bisa dua. Nah, karena harga satu lot saham BCA sekitar 700.000 ya ke atas kalau nggak salah ya. Nah, jadi kalian cuma bisa ngedapetin satu lotnya doang, dan itu cuma perusahaan si BCA doang. Tapi bedanya kalau di reksadana saham itu kalian bisa beli dengan modal 600.000, malah dengan modal 10.000 kalian bisa beli beberapa saham perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi gitu, sedikit perbedaannya aja. Nah, kalian nanti bisa mungkin ada gambaran kalian mau beli reksadana saham dulu atau saham biasa. Lebih menguntungkan mana ibaratnya. Kita langsung scroll ya ke bawah. Di sini ada kayak reksadana saham, kalian tinggal cari aja. Nah, di sini itu ada BNI AM Index 30, Sukor Investoria Equity Fund. Jadi bedanya apa nih Bang? Ini itu seperti yang gue bilang, reksadana itu selalu ada manajer-manajer. Nah, dan ini itu disebutnya menurut gue ya, versi gue sendiri itu gue sebut manajer investasi yang ibaratnya dipilih oleh pihak peluang, yang menurut mereka itu ibaratnya kemampuannya itu udah terjamin, ya kan? Jadi mereka tuh udah tau lah, udah paham seluk beluk saham gitu. Jadi tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Jadi ini kalau menurut gue cocok buat kita pemula yang belum mengerti paham tentang saham, yang mau main aman aja ya. Jadi tanpa kalian pantau, kalian tetap dapat untung. Oke, kita lanjut ke BNI. Kita bahas BNI Index ini ya. Jadi BNI Index 30 itu apa Bang? Nah, seperti yang bilang manajer investasi dan Index 30 ini apa? Index 30 itu berarti kalian ketika kalian naruh modal kalian minimal 10.000. Nah, yang tadi gue bilang kalian bisa beli 10.000, kalian bisa uang kalian itu akan diinvestasikan atau diolahkan ke berbagai banyak saham ya. 30 saham terbesar ya. Karena namanya juga indeks 30. Jadi contohnya di sini ada Astra, ada Bank BCA, ada BNI, BRI, dan masih banyak banget ya. Kalian bisa baca-baca sendiri 1 2 3 ya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat selengkapnya, bisa lihat juga prospeknya sendiri, fun fact sheet-nya. Seperti biasa tentang si manajer ini nih, PT BNI Asset Management. Oke, kita lanjut aja. Nah, risikonya itu mungkin seperti moderate high, berarti dari sedang ya. Dia itu rata-rata tuh nggak terlalu parah. Karena kalau saham biasa itu lebih parah risikonya ya, daripada, ibarat bukan parah sih, lebih besar dibandingkan reksadana saham. Dan modalnya itu nggak bisa kecil kalau saham biasa. Kalian bisa cek sendiri, paling kecil paling beberapa ya, cuman 100.000 ya. Ada ya 100.000-an ya? Ada sih ya. Soalnya gue biasanya kalau saham itu lebih ke saham-saham blue chip, ibarat BCA, BRI, Telkom, dan lain-lain, itu lebih karena harganya tinggi-tinggi ibarat modalnya. Oke, kita lanjut. Biayanya juga pembelian gratis. Nah, kalau di saham itu ada biayanya juga kayaknya, jual beli ya. Nah, BCA Central Asia, dan ini 1 tahun ini seperti biasa itu imbal hasil dalam 1 tahun sebesar 18,95%. Nah, lihat expense ratio-nya kalian bisa cek sendiri. Kalau kalian mau investasi reksadana saham, kalian bisa lihat di sini resiko sama modal dan juga biaya-biaya lainnya. Oke. Nah, di sini juga bisa beli reksadana pakai GoPay juga. Nah, jadi gitu, ketika kalian beli reksadana, kalian bakalan dipencar semuanya 10.000. Contoh seperti ini. Nah, di sini kan banyak nih. Mana tuh? Nah, dia balik lagi. Di sini kita ke reksadana dulu. Di sini kan banyak reksadana saham ya. Kalian tinggal pilih aja menurut kalian tuh yang resikonya yang cocok buat kalian. Kalian tinggal pilih. Di sini banyak ada yang resikonya lebih tinggi. Kayak biasanya kalau resiko aset tinggi ini investasinya itu cuman beberapa doang, lihat. Ya, Tokopedia, Adaro, tapi keuntungannya juga lebih tinggi biasanya nih. Tapi ini lagi kecil ya mungkin, tapi kalian nggak harus berpadu sama 1 tahun ini nih yang 5,58%, nggak harus, karena
kalian tuh ibaratnya 1 tahun ke depan tuh nggak ada yang tahu kan, bisa lebih besar atau lebih kecil. Jadi saham itu seperti itu prediksinya, risikonya cuma lebih besar daripada pasar uang yang lainnya. Jadi kalau kalian nanya perbedaan saham reksadana sama saham yang biasa itu, kalau reksadana saham itu apa ya, kok ada yang ngetok ya sorry ya kalau kedengeran ini kayak ada yang lagi benerin genteng kali Oke, kita lanjut. Jadi kalau reksadana saham itu kalian tuh cuman bisa ngumpulin dana dan cukup naruh dana kalian di salah satu manajer investasi yang kalian percayai. Uang kalian tuh bakalan jalan sendiri. Mau tidur, mau kalian mau kerja, itu mah gak usah dipantau ya. Karena udah ada yang ngebantu kalian, manajer investasi kalian. Oke. Jadi kalau ketika kalian beli saham biasa, itu kalian tuh harus pertama emang harus bikin akun kayak biasa, ibarat sekuritas ya. Bikin sekuritas dulu. Dan modalnya itu rata-rata gede ya, besar, nggak ada yang 10.000 kayaknya ya. Nggak ada yang 10.000 seperti ini. Minimal modalnya juga besar. Kedua, resikonya juga besar. Kalian harus pilih, nggak asal beli ya. Kalian harus benar-benar tahu prospeksi perusahaannya, tentang informasi keuangannya, apakah dari beberapa riwayat tahun lalu sehat uangnya atau banyak yang korupsi. Kita kan nggak ada yang tahu ya kan. Makanya itu kalian cari sendiri, belajar. Kalau kalian mau bisa beli saham sendiri. Tapi kalau kalian yang masih males nyari-nyari tentang informasi perusahaan, nggak ada waktu, kalian bisa pakai alternatif beli reksadana saham ini nih. Kalian tinggal pakai aja aplikasi Peluang atau bisa di mana ya, ada platform lain yang mendukung itu. Tapi kalau gue biasa di aplikasi Peluang. Kalian tinggal pilih aja yang menurut kalian risikonya cocok ke kalian, keuntungannya cocok buat kalian tuh kalian tinggal beli. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Nanti sembari belajar kalian bisa beli saham sendiri. Nah, jadi kalau kalian nanya lebih baik investasi reksadana saham atau saham bang, untuk pemula mending ke reksadana saham dulu. Kalian bakalan tahu turun banget, kalau naik lagi naik. Cuman kan kita investasi kayak gini buat jangka panjang ya guys. Jadi kalau kalian nanya, bang kalau buat mingguan gimana, kalau buat bulanan gimana, buat tahunan gimana, nggak bagus sih menurut gue kalau reksadana saham. Dan saham apalagi saham biasa ya, reksadana saham itu meskipun masih kecil cuma masih bisa naik selama 1 tahun atau berapa bulan. Cuma kalau saham yang besar itu nunggu lama tapi untungnya gede, lebih gede. Ibarat investasi itu semakin untung kalian besar, semakin resikonya juga besar. Jadi kalau untuk pemula mending reksadana saham dulu sembari kalian belajar, baca-baca artikel atau YouTube lainnya tentang saham. Ketika udah mulai ibaratnya di reksadana saham ini kalian udah banyak modalnya, kalian bisa pindahkan atau bisa juga cari modal lain buat naruh saham di perusahaan lain, pakai platform lain ya. Karena kan saham di sini nggak ada nih, saham biasa ada reksadana doang sama saham luar negeri. Jadi kalian bisa pakai platform lain dan kalian bisa tanya-tanya ke grup lain juga. Itu cara gue sih. Kalau gue sih emang lebih suka di reksadana dulu. Ketika itu udah selesai target berapa minimal baru ke saham. Karena emang ada target saham yang mau gue beli. Itu sih cara ngebedain kalau kalian bingung ya. Kalau saham itu kalian harus beli sendiri, kalian harus cari-cari mana nih yang bagus nih, saham yang bagus buat kedepannya, buat 3 tahun atau sampai 5 tahun ke depan, yang keuangannya bagus, prospek ke depan juga bagus. Kalau kalian asal pilih ya takutnya kan 3 tahun ke depan malah dia turun ambruk. Kita kan kadang tahu perusahaan kadang-kadang bangkrut, dikorupsi. Itu caranya sih kalau menurut gue ya. Kalau gue lebih ke saham reksadana dulu karena di sini tuh lebih aman. Kenapa sih? Karena dia bakal nyebarin ke semua saham-saham terbesar yang ada di Indonesia. Menurut gue sih aman ya. Semakin banyak kalian investasi di berbagai produk atau platform, lebih dari satu ya, itu semakin kalian aman. Ibarat kalau salah satu ambruk masih ada sisa yang lain. Itu cara gue buat meminimalisir kerugian. Jadi gue gak semata-mata cuma investasi satu produk doang ya, tapi ada lagi dan ada lagi. Itu yang bisa gue kasih tahu tentang perbedaan si saham reksadana dan saham biasa. Oke, makasih yang udah nonton video gue. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga di DM Instagram gue, ada di deskripsi ya linknya, tinggal klik aja. Oke, sampai jumpa di next video.